Pada suatu hari, seorang adik menghampiri kakaknya yang tengah menonton sesuatu. Apa itu, Kak? Ini video mata kuliah makro. Topiknya PDB. PDB itu apa? PDB itu adalah produk domestik bruto. Apa sih produk domestik bruto itu? PDB atau produk domestik bruto adalah jumlah produksi baik itu barang atau jasa yang sudah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada waktu tertentu. Dengan kata lain, PDB dapat dijadikan tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sebagai seorang individu, tidakkah kalian penasaran mengapa PDB tidak dapat memastikan kesejahteraan penduduk di sebuah negara? Bukankah PDB merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam perekonomian? Seperti yang kita tahu, PDB adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi sebuah negara, tetapi tidak mencerminkan kesejahteraan sebuah negara. Nah, dalam menghitung PDB ada 3 pendekatan. Yang pertama ada value added atau nilai tambah, yang kedua ada national income atau pendapatan nasional, dan yang ketiga ada expenditure atau pengeluaran. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Pertama, pendekatan nilai tambah atau value added approach. Pendekatan ini menghitung PDB dengan menjumlahkan nilai tambah bruto atau gross value added dari setiap sektor produksi dalam perekonomian suatu negara dalam periode tertentu. Nah, nilai tambah bruto ini sendiri adalah selisih antara nilai output dengan nilai input atau biaya antara yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, ada pendekatan pendapatan nasional. Setiap rupiah dari nilai tambah berakhir di saku seseorang. Jadi, PDB juga mengukur pendapatan nasional. Contohnya, total nilai tambah negara Shakila sebesar 300.000, termasuk pendapatan tenaga kerja sebesar 200.000, dan pendapatan nasional 100.000. Jadi, PDB sama dengan pendekatan ketenaga kerjaan ditambah pendapatan modal. Yang ketiga ada expenditure approach atau pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung PDB dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran akhir untuk barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara dalam periode tertentu. Nah, apakah kamu pernah dengar tentang PDB real dan PDB real per kapita? Jika belum, simak video berikut ini ya. Apa itu PDB real dan PDB real per kapita? PDB real adalah perhitungan yang disesuaikan dengan inflasi, yang digunakan untuk menganalisis tingkat semua komoditas dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. Apa itu PDB real per kapita? PDB real per kapita adalah PDB per kapita yang telah disesuaikan dengan inflasi. Oh ya, jangan lupa ya, PDB real per kapita juga digunakan untuk menghitung pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara jangka panjang. Nah, PDB real per kapita itu adalah suatu pengukuran untuk mengukur kesejahteraan perekonomian di suatu negara dengan menghitung daya beli masyarakatnya. Untuk menghitung PDB real per kapita, kita dapat menggunakan PDB harga pasar dibagi dengan jumlah populasi penduduk yang ada di wilayah tersebut. Apa sih kegiatan yang langsung berkontribusi pada PDB? Simak video berikut ini ya. Aktivitas pembelian saham oleh investor dapat mencerminkan dan mempengaruhi sentimen pasar serta kepercayaan ekonomi. Pasar saham yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan pelaku bisnis terhadap ekonomi. Kepercayaan yang meningkat ini dapat mendorong pengeluaran dan investasi lebih lanjut, yang berkontribusi pada pertumbuhan PDB suatu negara. Nah, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop, UMKM berkontribusi sebesar 61,9% terhadap total produk domestik bruto dan menyerap sekira 97% tenaga kerja lokal. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian negara, seperti membuka lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Jadi, kesimpulan dari video tadi apa, Pak? Kesimpulannya, PDB itu berfokus pada sektor ekonomi sehingga mengabaikan isu-isu yang non-pasar. Contohnya seperti masalah tenaga kerja yang tidak dibayar, lingkungan kerja yang buruk, dan lain-lain.